Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki. NPM saya 2202310111. Saya kuliah di Universitas Bahrudin Mutahari, Madura, Uniba, di mana untuk sekarang akan mempresentasikan dua materi, yaitu diantaranya graf berbobot dan Hoffman, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pelajaran engineering logik. Materi yang pertama yaitu graf berbobot. Yang mana graf berbobot itu yaitu graf yang setiap sisinya diberi sebuah bobot ataupun diberi sebuah nilai. Yang kedua yaitu cara mengaplikasikan graf, yaitu ada lintasan terpendek, graf berbobot, wedge graph. Lintasan terpendek adalah lintasan yang memiliki total bobot minimum. Jadi untuk graf ini nanti ada nilai-nilai tertentunya. Jadi untuk nilai lintasan terpendek itu seperti yang nilainya lebih kecil. Selanjutnya yaitu lintasan terpendek. Terdapat beberapa jenis persoalan lintasan terpendek, antara lain: 1. Lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu. Ada antara dua simpul ataupun dua cabang yang akan kita jelaskan nantinya. 2. Lintasan terpendek antara semua pasangan simpul. 3. Lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain. Ada juga lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Jadi kayak menyilang lah, tapi tidak merusak dalam simpul tersebut. Selanjutnya yaitu lintasan terpendek diberikan graf berbobot G. Graf diibaratkan G, yang mana G-nya itu V, E dan sebuah simpul A. Tentukan lintasan terpendek dari A ke setiap simpul lainnya di G. Asumsi yang kita buat adalah bahwa semua sisi berbobot positif. Tidak ada yang negatif, semuanya pasti bernilai positif. Untuk menentukan lintasan terpendek dari satu graf berbobot dapat digunakan algoritma Dijkstra, algoritma hapus. Kita masuk pada materi algoritma Dijkstra di dalam penjelasan materi graf berbobot. Pertama yaitu algoritma Dijkstra. Apa algoritma Dijkstra? Yaitu sebuah prosedur iteratif yang mencari lintasan terpendek antara A dan Z dalam graf dengan pembobot. Jadi nantinya setiap simpul itu ada sebuah nilai atau bobotnya, yang mana bobotnya itu menentukan untuk Dijkstranya mau lewat dari mana. Jadi untuk Dijkstra itu memilih bobot yang paling kecil. Prosesnya dengan cara mencari panjang lintasan terpendek, jadi ataupun nyari bobot yang paling kecil dari sebuah simpul, dua simpul tersebut, dari sebuah simpul pendahulu, dan menambahkan simpul-simpul tersebut ke set simpul S. Algoritma berhenti setelah mencapai simpul Z. Semisal yang dituju adalah K, ya sampai ke K-nya. Kita kepada contoh algoritma Dijkstra. Yang pertama yaitu seperti yang sudah yang ada di gambar. Tentukan lintasan terpendek dari A ke Z. Jadi kita akan mencari lintasan dari yang ini sampai ke yang Z. Sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi, yaitu
kita harus mencari bobot yang paling kecil. Lanjut. Solusinya yaitu mulai dari simpul A lingkar. Kita lingkari sebagai simpul awal, yang mana A itu awal dari sebuah proses yang akan kita lakukan. Tentukan jalur dengan bobot terpendek yang menghubungkan A dengan simpul yang lainnya. Di antara yang dua, mana yang bisa kita pilih? Di antara yang dua, yang mana A ini mempunyai dua cabang untuk mencapai pada simpul keduanya. Mana yang lebih kecil? Apabila kita sudah mengetahui yang lebih kecil, jika jalurnya lebih dari satu, pilih jalur dengan bobot rendah. Jadi kan tadi sudah dijelaskan bahwasanya jalurnya ataupun yang A ini mempunyai dua cabang. Makanya kita harus pilih diantaranya yang terpendek. Yaitu yang terpendek yaitu yang 2. Maka A langsung ke C. Selangkah selanjutnya yaitu lingkari simpul C yang sudah ditentukan tadi. Mana tentukan jalur dengan bobot pendek yang menghubungkan C dengan simpul yang lainnya. C mempunyai 3 cabang. 1, 8, dan 10. Mana yang lebih kecil? Yaitu kita harus mencari yang lebih kecil dan memilihnya untuk dilewati jalurnya, yaitu jalur C ke B. Setelah itu karena kita sudah tahu bahwasanya C itu ke B, maka B-nya kita lingkar. Setelah itu seperti yang tadi, mencari nilai yang lebih pendek. Karena untuk B ini cuma 1, maka langsung ke D-nya. Seperti yang dijelaskan tadi, karena sudah tahu, maka kita tinggal yang D-nya dikurungi, langsung cari bobot yang lebih kecil. Karena walaupun D langsung ke Z ini langsung ke Z ini bisa langsung nyebrang, tapi karena bobotnya 6, maka kita harus memilih bobot yang lebih kecil. Setelah itu, karena kita sudah ketahuan bahwasanya simpul yang selanjutnya yaitu E, maka karena E sudah tidak ada jalur lagi, maka E langsung dijalurkan kepada Z. Itulah yang dinamakan algoritma Dijkstra. Seperti yang sudah kita kerjakan bersama tadi, itulah hasilnya. Dengan bobot 2 ditambah 1 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 13. Nah, sekarang algoritma hapus. Algoritma hapus merupakan salah satu algoritma atau cara untuk memperoleh jalur terpendek dari sebuah graf berbobot. Jadi ini kelanjutan dari graf berbobot. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menggunakan algoritma hapus adalah sebagai berikut. Tentukan simpul awal, sama seperti yang algoritma Dijkstra. Kita harus menentukan mana yang kita akan jalani. Karena kita sudah ketahuan yang tadi itu A sampai ke Z. Tentukan terpendek dari A sampai ke Z dengan algoritma hapus. Jadi kita lebih gampangnya yaitu cuma menghapus simpul yang tadi ataupun garis-garis yang tadi yang tidak dipilih oleh algoritma Dijkstra. Apakah benar? Oh, maaf, itu salah. Yang benar adalah seperti yang Anda lihat sekarang. Algoritma hapus seperti ini karena cuma menghapus yang tidak digunakan.
mungkin bisa dimengerti untuk algoritma hapus. Soal latihan lagi, yaitu tentukan panjang jalur terpendek dari A ke B. Maaf, ini bukan B tapi K. Maaf. Dengan menggunakan algoritma Dijkstra dan hapus. Maaf, itu tadi bukan B tapi K. Yang mana solusinya yaitu kita cari A dulu. Karena A ini mempunyai 3 jarak, kita pilih yang lebih kecil, yaitu 1. Kita kurungi, langsung kita pilih jalur lagi. Karena C ini punya 2, tapi yang lebih kecil yaitu 7. Lagi ke 1, karena walaupun 3 cabang, tapi yang lebih kecil yaitu 1. Sekarang kenapa kok milih langsung ke G? Karena di mau ke J karena bobotnya yaitu 6. Yang lebih kecil yaitu bobotnya adalah 3. Kita lingkari yang G, langsung pilih. Walaupun punya 2 tapi lebih kecilan yang langsung ke D. Kita mencari simpul lagi, yaitu langsung ke J. Setelah itu kita, karena sudah ketahuan, karena dari J mencari simpul ke K sudah ada di depan mata, ataupun nilai dari bobot yang J ke K itu ada yang paling kecil yaitu 1, maka langsung ke K. Maka itu yang dinamakan algoritma Dijkstra. Sekarang algoritma hapusnya, karena tadi sudah kita menjelaskan algoritma Dijkstra yang mana A ke C, C ke F, F ke H, H ke G, G ke D, D ke J, J ke K, yang mana ini yang kita cari. Kita akan mencari yang hapus, yang mana yang hapus itu adalah menghilangkan selain dari yang sudah tertera. Jadi selain yang tadi itu termasuk dari algoritma hapus. Jadi untuk algoritma hapus ini menghapus dari simpul-simpul yang tidak dipilih tadi. Penjelasan yang kedua yaitu tentang Huffman. Apa Huffman? Kita sebelum memasuki Huffman, kita harus mengetahui definisi pohon. Graf pohon. Pohon didefinisikan sebagai suatu graf tak berarah terhubung ataupun tak berarah terhubungkan yang tidak mengandung sirkuit ataupun berulangan. Dua sifat penting yang dapat digunakan untuk menentukan suatu pohon yaitu terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Yaitu untuk pohon, graf pohon, yaitu asalkan tidak terhubung dan tidak sirkuit ataupun perulangan. Contohnya dari pohon yang A yaitu benar pohon karena tidak ada sirkuitnya dan tidak ada yang tidak tersambung. Jadi tersambung semua. Yang kedua yang B bukan pohon karena termasuk mengandung sirkuit. Yang ketiga yaitu C. Kenapa kok tidak termasuk pohon? Karena mengandung sesuatu yang tidak terhubung. Simpul F, E, F dan G disebut anak kecil dari simpul D. E, F sama G ini termasuk anaknya. Sedangkan D termasuk adalah orang tuanya. B dan C sibling ataupun saudara kandung dari anaknya tersebut. Jadi kakek neneknya itu. Daun adalah simpul paling ujung dari sebuah pohon. Simpul B, E, F, G. Jadi untuk daun itu seperti B karena tidak bisa dilanjutkan sampai kayak E, F dan G itu termasuk
dari simpul paling ujung, yaitu daun. Aras maksimum dari suatu pohon disebut tinggi atau kedalaman pohon tersebut pada pohon di samping aras maksimal 3. Ini bahasan selanjutnya yaitu pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak N buah anak disebut pohon N ari. Jika N sama dengan 2, pohon tersebut disebut pohon binary tree. Untuk membuat pohon biner, terdapat aturan dalam penempatan simpulnya. Berikut ini merupakan algoritma penempatan sebuah simpul dalam pohon biner. Simpul yang berisi informasi yang nilainya lebih besar di simpul di atasnya akan ditempatkan sebagai cabang kanan, dan jika lebih kecil akan ditambahkan cabang kiri. Jadi untuk simpul yang cabang nanti itu apabila di kanan itu simpul yang lebih besar nilainya, apabila di kecil itu simpulnya lebih kecil, atau yang di kiri itu simpulnya lebih kecil. Salah satu algoritma yang bisa digunakan dalam kompresi data adalah algoritma pengkodaan Huffman. Jadi kita ketika sudah mengetahui untuk mengkompresi data itu biasanya untuk pengkodaan itu di sini kami menggunakan pengkodaan Huffman. Pada algoritma pengkodaan Huffman, simbol yang mempunyai probabilitas paling besar diberi kode paling pendek jumlah bit, kode sedikit, dan simbol dengan probabilitas paling kecil akan memperoleh kode paling panjang. Jumlah bit, kode banyak. Jadi bitnya apabila bitnya itu kecil sedikit karena probabilitasnya paling besar, ataupun kode paling pendek kodenya. Dan apabila kodenya itu lebih banyak, maka akan menjadi kode paling banyak. Kode tersebut diperoleh dengan cara menyusun sebuah pohon Huffman, yang mana pohon tadi sudah dijelaskan, untuk masing-masing simbol berdasarkan nilai probabilitasnya, nilai yang ada di kanan kiri. Selanjutnya, berdasarkan daftar simbol dan probabilitas, buatlah 2 buah node dengan frekuensi paling kecil. Node paren dari node tersebut dengan bobot paren merupakan jumlah dari probabilitas kedua node anak tersebut. Masukkan node paren tersebut beserta bobotnya ke dalam daftar, dan kemudian kedua node akan beserta probabilitasnya dihapus dari daftar. Salah satu node akan dijadikan jadul, dilihat dari node paren untuk pengkodaan 0, sedangkan lainnya digunakan untuk jalur pengkodaan 1. Jadi yang kanan nanti akan diberi kode 1, sedangkan di kiri diberi kode 0, sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya untuk di kiri itu yang lebih kecil. Kita langsung pada contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu buatlah kode Huffman untuk Rexosec. Solusinya, buatlah daftar frekuensi kemunculan simbol-simbol dalam data tersebut, yang mana sudah di samping kanan Anda sekalian. Di samping urutkan berdasarkan frekuensi dari terkecil ke terbesar. Jika ada yang frekuensinya sama, maka urutan berdasarkan urutan huruf pada kata yang dimaksud. Jadi apabila kita memberi kode Huffman untuk Rexosec, itu kita harus melihat dulu apakah ada yang sama, apakah tidak. Apabila ada yang sama, nanti akan mempunyai frekuensi double. Apabila tidak sama, maka frekuensinya adalah 1. Seperti yang Anda lihat sekarang. Selanjutnya yaitu pada pembahasannya atau solusinya, berdasarkan daftar frekuensi tersebut, kita buat daun-daun yang mewakili setiap simbol serta mengasosiasikan daun tersebut dengan frekuensi kemunculan simbol. Contohnya R1, G1, O1, K1, E2, S2. Dari daun R dan G kita buat simbol
simpul baru RG yang akan menjadi orang tua dari simpul R dan G dan menyisipkannya ke dalam daftar sesuai dengan urutan frekuensinya. Seperti contoh yang Anda lihat, kita akan membuat simpul ataupun menjadi orang tua dari simpul RG, yang mana simpul RG ini mendapatkan dapat dari simpul R dan G. Sama seperti tadi penjelasan tadi. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama secara berulangan sehingga terbentuk satu pohon biner Huffman. Seperti yang Anda lihat semuanya. Dan jadi nanti akan menjadi pohon biner Huffman, yaitu RS Rogov. Itu hasil dari perulangan dari pohon biner Huffman tadi. Selanjutnya, dengan menerusi pohon biner Huffman yang telah dibuat, kita dapat membuat tabel kode Huffman. Mana tabelnya itu mengambil dari tadi. Dari ini, karena kita akan mencari yang E. Semisal kita mencari yang R dulu. Maka kita mencari dari R. Jalurnya kemana? Ke sini, maka langsung 0. Jalurnya ke sini 0 lagi. Jalurnya ke sini 1. Ke sini cukup. 0 0 1. Sama seperti yang G. Sama seperti yang tadi. G, karena jalurnya G itu lewat yang kanan, maka 1 langsung ke 0, langsung ke 4, langsung ke yang mana mendapatkan kode 1. Sehingga kode Huffman untuk string Rexosec adalah 001 101 011 1100 10, yang mana bitnya itu 16. Soal yang kedua yaitu membuat kode Huffman untuk terdampar. Solusinya sama seperti yang tadi, membuat frekuensi terkecil ke terbesar seperti yang Anda lihat di kanan Anda. Sama yang terjadi, kita membuat daun-daun yang akan menjadi sebuah simbol nantinya atau simpul nantinya yang akan diproses lagi. Yang mana sama seperti tadi, TE, kenapa kok menjadi orang tua dari T dan I? Karena pendapatannya ataupun simpulnya dapat dari T dan E. Sama seperti yang tadi. Setelah kita mengetahui TE, kita akan mencari yang DM. Setelah itu, karena DM sudah ketahuan, kita memasukkan TDM sama RA. Kenapa RA kok ada di belakang? Karena RA ini diproses setelah DM diproses. Makanya ada di belakang. P-nya kok sendiri? Karena tidak ada yang bisa disandingkan dengan P. Maka dihasilkan kode Huffman dari terdampar tersebut yaitu 23 bit, dan untuk pengkodeannya atau frekuensinya sudah bisa kalian lihat sendiri. Soal yang ketiga yaitu membuat kode Huffman untuk wanita idaman. Maaf, salah nulis tadi, ini bukan 2 tapi 3. Ini soal yang ketiga. Wanita idaman sudah seperti yang tadi caranya, yaitu kita harus mencari dulu W, T. Kenapa kok T? Karena T-nya 1. Kok bukan N? Karena N-nya adalah punya 2.
Sama yang terjadi yaitu membuat daun dulu untuk lebih gampangnya untuk menjadi pohon movement. Setelah kita masukkan, maka kita akan mencari pohon movementnya, yang mana hasilnya seperti yang Anda lihat. Jadi untuk wanita idaman itu mempunyai 20 bit, yang mana volume-nya itu diantaranya ada 20 bit yang sudah tertera di sini. Mungkin penjelasan dua materi yang saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, mohon tegurannya, dan bila ada kebenaran, tidak apa-apa digunakan, dan semoga bermanfaat. Mungkin ini saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.